Hai semuanya, kembali lagi bersama Ara di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian yang baru dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan berbagai topik yang menarik. Entah dari yang mengasihkan atau yang serius. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai aja, kayak anggap aja ini kayak ngobrol bareng teman dekat. Kalian pernah gak sih ngerasa deket banget sama seseorang, tapi kok kayaknya hubungan kalian tuh gitu-gitu aja, nggak ada kejelasan lah. Atau mungkin pernah janjiin sesuatu sama seseorang, dijanjiin sesuatu, tapi janji itu malah jadi angin lalu. Nah, topik ini pasti bakal relate banget buat kita semua. Makanya siapin minuman favorit kalian, jajanan, dan duduk santai, dan mari kita mulai ngobrol. Gue punya cerita nih tentang seorang teman gue. Sebut aja sih namanya Nisa lah ya. Nisa ini udah lama deket sama cowok. Sebut aja namanya Budi Labu. Mereka sering banget jalan bareng, chat setiap hari, dan kelihatannya sih kayak udah pacaran. Kalian pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Tapi ketika ditanya soal status, jawabannya tuh selalu ngambang dan nggak pernah jelas. Ini tuh bikin Nisa tuh jadi bingung sendiri. Perasaan nggak pasti ini bikin Nisa tuh bingung dan sering overthinking. Dia jadi mikir, sebenarnya gue ini siapa sih buat Budi? Kita teman kah, gebetan kah, atau pacar? Perasaan ini bikin galau dan serba salah. Di antara kalian ada nggak yang pernah ngerasain hal yang sama? Kalian mungkin ngerasa udah deket banget, tapi kayak udah selalu menghindar dari topik status. Tapi kayak dia selalu menghindar dari topik status. Menurut gue nih, hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama mungkin si cowok tuh juga nggak yakin dengan perasaannya, kayak dia tuh pelin-pelan, kayak duh perasaannya gimana ya gitu. Yang kedua, bisa jadi dia juga punya trauma atau pengalaman buruk lah di hubungan sebelumnya, ya bikin dia tuh takut untuk berkomitmen. Yang ketiga, ya mungkin aja dia emang gak serius dari awal, kayak ya udah kalian cuma buat main-main doang. Ada juga kemungkinan dia cuma nyaman dengan status sekarang dan gak ada perubahan yang bikin dia harus lebih komitmen. Selain cerita Nisa, gue juga punya cerita dari teman lain, namanya Dinda. Dinda udah deket banget sama cowok, sebut aja sih namanya yang cocok buat namanya Dinda siapa ya? Aldi Tahel. Selama hampir 2 tahun mereka sering hangout, bahkan keluarga masing-masing tuh udah kenal. Kayak, tapi setiap Dinda nanya soal masa depan, Aldi tuh selalu ngelak. Sampai ke akhirnya Dinda capek dan ngerasa hubungan mereka tuh gak bakal kemana-mana. Ketidakpastian ini bisa berdampak besar loh pada emosional kita. Kita jadi gampang cemas, insecure, dan bahkan kita bisa ngalamin stres. Perasaan bingung dan gak pasti ini bikin kita tuh sulit fokus pada hal lain. Seperti Nisa, dia jadi sering merasa cemas tiap kali Budi gak balas chat atau gak ngajak ketemuan. Perasaan ini bikin dia susah tidur dan jadi gak semangat menjalani hari. Secara psikologis, ketidakpastian itu bikin bisa menurunkan self-esteem kita. Kita jadi ngerasa gak berharga, merasa gak layak untuk dicintai. Padahal sebenarnya masalah bukan di kita, tapi di orang yang gak bisa memberi kejelasan itu. Ketidakpastian ini juga bisa membuat kita ragu terhadap diri sendiri dan keputusan kita. Apalagi kita udah invest banyak waktu dan perasaan dalam hubungan tersebut. Gue juga pernah dapat cerita ini dari teman gue sendiri juga. Dia ini udah deket sama cowok selama setahun, tapi cowok itu nggak pernah. Gue dapat cerita dari teman gue nih.
dia tuh udah deket juga sama cowok selama 1 tahunan, tapi cowok itu tuh gak pernah mau ngomongin masa depan mereka. Tapi akhirnya teman gue ini tuh ninggalin dia karena dia gak mau terus-terusan hidup dan dalam ketidakpastian lah. Setelah putus, ini teman gue tuh ngerasa lebih lega walaupun awalnya berat. Ya kalau digantungin tuh kayak capek gak sih, apalagi kayak udah bertahun-tahun gitu, kayak buang-buang uang. Kita juga bisa lihat dari sisi lain, mungkin ada beberapa dari kalian yang memilih untuk stay meskipun gak ada kepastian. Gue ngerti kok, mungkin kalian berharap dia bakal berubah, atau kalian ngerasa sayang banget buat ninggalin dia. Tapi ingat, kita juga punya hak untuk bahagia dan merasa aman dalam sebuah hubungan. Jangan sampai ketidakpastian ini malah bikin kita tuh kehilangan jati diri kita. Sekarang kita masuk ke topik tentang laki-laki yang menggali janji dan harapan. Gue juga punya cerita dari temen gue yang awal tadi lah, yang gue cerita tentang siapa ya tadi, gue pakai namanya siapa sih tadi, uh, Nisa sama si Budi. Jadi tuh si Nisa ini pernah dijanjiin lah sama mantannya si Budi tadi bahwa mereka akan menikah setelah lulus kuliah. Tapi setelah lulus, si Budi itu nggak pernah ada kabar lagi, ninggalin si Nisa dengan semua harapan dan janji-janji yang nggak ditepati. Sarah sempet down banget loh, butuh waktu lama untuk bangkit. Kejadian tuh belum lama ini, kayak masih berapa bulan yang lalu lah, pokoknya bener-bener baru berapa bulan yang lalu. Pokoknya mereka lulus tuh, udah selesai wisuda, terus apa namanya, si cowoknya tuh ngilang push gitu, belum lama, baru akhir tahun kemarin kayaknya. Rasa ditinggalkan dengan janji yang gak ditepati ini bikin Lisa tuh sangat terpukul. Dia ngerasa dibohongin dan dipermainkan. Semua harapan yang dia bangun bersama si Budi itu untuk begitu aja. Ini bikin dia ngerasa kehilangan arah dan bingung harus gimana. Kan pasti bisa bayangin kan gimana rasanya si Nisa. Apalagi kan dia udah bertahun-tahun tuh. Ada banyak alasan kenapa seseorang itu ninggalin janji. Bisa jadi karena dia nggak pernah serius dari awal, atau mungkin ada perubahan dalam dirinya yang bikin dia nggak bisa nempatin janji tersebut. Apapun alasannya, meninggalkan janji itu nggak adil buat orang yang dijanjiin. Janji itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi juga harapan dan kepercayaan yang kita kasih ke orang lain. Gue dan dari sisi psikologis ini, janji yang nggak ditepati ini bisa bikin trauma. Kita jadi sulit mempercayai orang lain atau selalu was-was lah kalau ada yang jadi sesuatu, kayak trust issue. Ini bisa mempengaruhi hubungan kita di masa depan. Kita jadi cenderung lebih skeptis dan suka buka hati lagi. Padahal gak semua orang itu sama. Masih ada kok orang yang benar-benar serius dan bisa nempatin janji. Kalau kalian ngalamin ketidakpastian dalam hubungan, coba nih untuk bicara langsung sama orang tersebut. Jujur aja dengan perasaan kalian dan nyatanya kan apa yang sebenarnya ini orang mau. Sorry. Jangan takut untuk tidak kejelasan. Jangan takut untuk minta kejelasan. Karena kalian juga berhak untuk tahu dia mau atau sebenarnya tuh dia nggak mau. Mungkin sudah saatnya kalian berpikir ulang tentang hubungan tersebut untuk move on dari janji yang nggak ditepati atau dari ketidakpastian sebuah hubungan. Coba kalian lebih fokus dengan diri kalian sendiri, bangunin kembali kepercayaan kalian, lakukan hal-hal yang kalian suka, dan kelilingi dengan orang-orang yang peduli dengan kalian aja. Jangan biarkan janji yang gak ditepati itu menghalangi kalian untuk bahagia. Ingat, kebahagiaan kalian itu tanggung jawab kalian sendiri.
Ingat, hidup kita tuh nggak berhenti di satu orang atau satu hubungan aja. Masih banyak hal yang indah di luar sana yang menunggu kita untuk kita nikmati. Percayalah bahwa kalian berhak untuk bahagia dan mendapatkan yang terbaik. Jangan biarkan satu kegagalan menghalangi kalian untuk terus maju. Setiap pengalaman, baik ataupun buruk, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada juga cerita dari setelah mengalami ketidakpastian dan janji yang gak ditepatin, mungkin sulit untuk membangun kembali kepercayaan. Tapi ini bukan hal yang mustahil. Setelah mengalami ketidakpastian dan janji yang gak ditepatin, mungkin sulit untuk membangun kembali kepercayaan. Tapi ini bukan hal yang mustahil. Mulailah dengan membuka diri perlahan-lahan. Jangan untuk membiarkan kesempatan kedua, tapi tetap hati-hati dan bijaksana dalam memilih pasangan. Kepercayaan itu dibangun dengan waktu, komunikasi, dan komitmen. Jadi buat kalian yang lagi mengalami ketidakpastian atau ditinggalin janji, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Banyak dari kita yang juga pernah mengalami hal yang sama. Yang terpenting adalah gimana kita bisa bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut. Jangan biarkan ketidakpastian atau janji yang gak ditepati menghentikan langkah kalian untuk menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga cerita aku bisa membantu kalian untuk lebih kuat dan berani menghadapi perasaan dan kenyataan. Jangan lupa untuk selalu mencintai diri kalian sendiri dan tetaplah menjalani hidup kalian. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita. Nikmati setiap momennya dan terus berusaha yang baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Setiap pengalaman, baik ataupun buruk, adalah bagian dari perjalanan kita. Nikmati setiap momennya dan tetap berusaha yang terbaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan semoga hari kalian menyenangkan. See you, bye-bye.